juga akan mempresentasikan makalah tentang problem based learning. Kelompok kami terdiri dari 1. Dia Ramawati, NIM 2019-33 19. 2. Puspita Ayu Dayana 2019-33 205. 3. Ida Sauki Mahmada NIM 2019-33 214. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Made. Slide-nya sudah pindah? Belum. Definisi model pembelajaran problem based learning. 1. Menurut Stepin, DKK 1993 dalam Ngalimun 2013.89 menyatakan bahwa PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. 2. Pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah pembelajaran yang memfokuskan pada pelacakan akar masalah dan memecahkan masalah tersebut. Menurut Abudin 2011-243. 3. Dirjen Dikti dalam Handout Kaulisin 2006 memberikan pengertian bahwa problem based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. 4. Berdasarkan pendapat Smith dan Ragan dalam Rusmono 2012, H74 mengatakan bahwa problem based learning merupakan usaha untuk membentuk suatu proses pembelajaran pemahaman isi suatu mata pelajaran pada seluruh kurikulum. Selanjutnya, lima. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa problem based learning merupakan model pembelajaran yang memfokuskan pada pelacakan akar masalah yang ada di dunia nyata sebagai konteks pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa belajar berpikir kritis dan belajar melalui pengalaman pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip model pembelajaran problem based learning. 1. Belajar adalah proses konstruktif dan bukan penerimaan. 2. Knowing about knowing. Metakognisi mempengaruhi pembelajaran. 3. Faktor-faktor kontekstual dan sosial mempengaruhi pembelajaran.
Langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Menurut Permendikbud tahun 2015 H11 terdapat 5 langkah dalam model pembelajaran problem based learning. 5 langkah 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Menurut Suprijono tahun 2004 H74 mengemukakan bahwa terdiri dari 5 langkah utama dalam model pembelajaran problem based learning. 5 langkah dari model problem based learning yaitu 1. Tahap pertama, memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. 2. Tahap kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan guru dan siswa. Langkah kerja. Orientasi peserta didik pada masalah. Kegiatan guru. Guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Masalah yang diangkat hendaknya kontekstual. Masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Kegiatan siswa. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kegiatan guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Kegiatan siswa, peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Kegiatan guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Kegiatan siswa, peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data atau referensi atau sumber untuk bahan diskusi kelompok. Selanjutnya akan disampaikan Diah. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru menyatukan diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Guru menyajikan presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh kelompok lain. Karakteristik model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Beberapa karakteristik proses model
Model Problem Based Learning atau PBL menurut Tan dalam Amir 2019 halaman 22 mengemukakan karakteristik proses Problem Based Learning atau PBL yaitu 1. Masalah yang digunakan sebagai awal pembelajaran. 2. Masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengembang atau ilustratif. Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk atau multiple perspektif. 4. Masalah membuat peserta didik tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. 5. Sangat mengutamakan belajar mandiri atau self-directed learning. 6. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari suatu sumber saja. 7. Pembelajaran kolaboratif atau komunikatif dan kooperatif. Karakteristik model pembelajaran based learning menurut Baron dalam Wismont. Mengemukakan Silahkan Mbak Puspita untuk melanjutkan. Karakteristik model problem based learning. Menurut Baron dalam Rusmono 2012 halaman 74 mengemukakan karakteristik proses problem based learning yaitu 1. Menggunakan permasalahan dalam dunia nyata. 2. Pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah. 3. Tujuan pembelajaran ditentukan oleh siswa. 4. Guru berperan sebagai fasilitator. 5. Masalah yang digunakan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, Mbak. Karakteristik model pembelajaran problem blended learning menurut karakteristik model pembelajaran problem blended learning menurut Sanjaya 2016 halaman 214 mengemukakan bahwa terdapat 3 karakteristik utama dari model pembelajaran problem based learning yaitu sebagai berikut. Merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. 2. Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Karakteristik model pembelajaran problem blended learning menurut Ngalimun 2013 halaman 90 mengemukakan karakteristik model problem based learning ya sebagai berikut. Belajar dimulai dengan suatu masalah. 2. Memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa atau mahasiswa. 3. Mengorganisasikan pelajaran
di seputar masalah, bukan seputar disiplin ilmu. 4. Memberikan tanggung jawab yang besar kepada pelajar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. 5. Menggunakan kelompok kecil. 6. Menuntut belajar untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja. Kesimpulan, berdasarkan karakteristik mengenai model pembelajaran basic learning atau PBL yang telah ditentukan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelumnya, Mbak. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based learning ini diawali dengan suatu masalah atau problem dalam pembelajaran menggunakan kelompok kecil dan pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center. Selanjutnya akan disampaikan oleh Menurut Ngalimun tahun 2013 mengemukakan karakteristik model problem learning sebagai berikut. 1. Belajar dimulai dengan suatu masalah. 2. Memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa atau mahasiswa. 3. Mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah, bukan di seputar disiplin ilmu. 4. Memberikan tanggung jawab yang besar kepada pembelajar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. 5. Menggunakan kelompok kecil. 6. Menuntut belajar untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk satu produk atau kinerja. Kelebihan model pembelajaran berdasarkan textbook dan jurnal penelitian. Kelebihan model problem based learning atau PBL dijelaskan oleh Udin dan Beaumont dalam Survei Ningrum 2013 halaman 222, yaitu sebagai berikut. 1. Mampu mengingat lebih baik informasi dan pengetahuannya. 2. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan keterampilan komunikasi. 3. Mengembangkan basis pengetahuan secara integrasi. 4. Menikmati belajar 5. Meningkatkan motivasi. 6. Bagus dalam kerja kelompok. 7. Mengembangkan strategi belajar. 8. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Kelebihan model problem based learning atau PBL menurut Akinoglu dan Tandogen dalam Faucianti 2013 halaman 12 mengatakan bahwa kelebihan dari model problem based learning atau PBL yaitu sebagai berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, bukan pada guru. 2. Mengembangkan keterampilan peserta didik untuk memecahkan masalah. 3. Mendorong peserta didik untuk mempelajari material baru dan konsep menyelesaikan masalah. 4. Mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi peserta didik. Memungkinkan peserta didik untuk belajar dan bekerja secara tim. 5. Mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik ke tingkat yang tinggi atau kemampuan berpikir kritis dan berpikir ilmiah. 6. Menggabungkan teori dan praktek. Menggabungkan pengetahuan lama dan baru serta mengembangkan keterampilan dalam pengambilan keputusan dalam disiplin lingkungan yang lebih spesifik. 7. Memotivasi peserta didik untuk berperan lebih aktif dan semangat untuk bekerja sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Puspita.
Kelemahan model pembelajaran berdasarkan textbook. Menurut Putra 2013 halaman 84 mengatakan bahwa kekurangan model problem based learning atau PBL yaitu sebagai berikut. 1. Bagi peserta didik yang malas, tujuan dari metode problem based learning atau PBL tersebut tidak dapat tercapai. 2. Membutuhkan banyak waktu untuk peserta didik dalam rangka menyelesaikan situasi problematika ketika situasi ini pertama kali disajikan di kelas. 3. Tidak semua mata pelajaran bisa diterapkan dengan model problem based learning atau PBL. 4. Model problem based learning atau PBL, guru tidak banyak menghantarkan peserta didik kepada masalah, jadi peserta yang harus berperan aktif. Selanjutnya, Mbak. Kelemahan model pembelajaran berdasarkan textbook. Menurut Arkinoglu dan Tandogen dalam Fujianti 2013 halaman 13 bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam model problem based learning atau PBL yaitu 1. Guru merasa kesulitan untuk mengubah gaya pengajaran yang biasa dilakukan. 2. Pembelajaran yang membutuhkan banyak material dan penelitian yang lebih mendalam. 3. Menggunakan model problem based learning atau PBL ini apabila diterapkan di semua kelas akan banyak menemui kendala dan kesulitan. Selanjutnya, Mbak. Kesulitan dalam penerapan model pembelajaran berdasarkan jurnal. Berdasarkan jurnal penerapan model problem based learning atau PBL terhadap kemampuan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sekolah menengah pertama Lubuk Linggau. Hasil hipotesis tentang pengaruh model PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Analisis nilai rata-rata post-test kelas eksperimen sebesar 79,73 lebih unggul 9,94 dibandingkan kelas kontrol yang nilai rata-ratanya sebesar 69,79. Hasil ini cukup membuktikan bahwa model pembelajaran PBL lebih baik dibandingkan model pembelajaran konvensional. Hasil perhitungan besar berpengaruh model pembelajaran PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,00, yang artinya model pembelajaran PBL berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Hasil interaksi antara lain nilai pretest dan post-test yang diperoleh siswa dengan model pembelajaran yang digunakan memberikan nilai SIG 0,0 lebih besar 0,05, yang artinya ada keterkaitan antara model pembelajaran yang digunakan dengan hasil yang diperoleh siswa. Selanjutnya, Mbak. Kesulitan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan pemecahan masalah matematika di siswa. 2. Guru kurang melibatkan keaktifan siswa. Saran, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan saran sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah matematika, siswa dalam pembelajaran matematika disarankan agar model pembelajaran problem based learning atau PBL diterapkan sebagai alternatif dalam pembelajaran di sekolah.
2. Hendaknya dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan pemecahan masalah matematis siswa. Model pembelajaran PBL merupakan salah satu model yang dapat membuat siswa aktif dalam pembelajaran karena siswa terlibat langsung dalam kegiatan pemecahan masalah. 3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang serupa dengan lebih baik lagi. Kesulitan dalam penerapan model pembelajaran berdasarkan jurnal implikasi berdasarkan hasil hipotesis yang dilakukan menggunakan uji ANOVA 2 jalur dengan bantuan SPSS menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,00. Nilai tersebut jauh di bawah nilai syarat yang berlaku. Mengacu pada kriteria penguji hipotesis yang menyatakan jika nilai signifikan kurang dari 5% atau 0,05 maka KO diterima. Artinya, model PBL berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematika yang diperoleh siswa. Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebelum dan setelah dilakukan kegiatan pembelajaran dengan perlakuan yang berbeda, menunjukkan kemampuan komunikasi matematika yang diajarkan menggunakan model PBL memperoleh hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan kelas yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Selisih nilai rata-rata hasil post-test adalah 0,94. Penerapan model pembelajaran berdasarkan jurnal. Berdasarkan jurnal, penerapan model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 5. Penerapan PBL dalam pembelajaran matematika masih jarang dilakukan oleh guru. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 3 Oktober 2012 di kelas 5 SD nomor 2 Sepang, secara umum proses pembelajaran matematika di kelas tersebut dominan berpusat pada guru. Guru selalu mengajar matematika dengan metode ceramah. Hal tersebut menyebabkan banyak siswa yang pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Mereka lebih banyak diam mendengarkan penjelasan dan tidak mau bertanya apabila belum mengerti. Selain itu, siswa jarang diberikan soal-soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jika ada beberapa soal pemecahan masalah, mereka masih kurang paham menyelesaikan soal-soal tersebut. Akibatnya, kemampuan pemecahan masalahnya pun rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.